Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian ilmu munasabah. Pengertian ilmu munasabah secara bahasa yakni al-musahhalah yang berarti keserupaan dan al-muqarrabah yang berarti kedekatan. Secara istilah, ilmu munasabah adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui alasan-alasan penertiban dari bagian-bagian Al-Quran yang mulia. Jadi, ilmu munasabah ini itu digunakan untuk seperti mengurutkan ayat-ayat itu. Selanjutnya, latar belakang munculnya ilmu munasabah. Munculnya ilmu munasabah ini dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf yang disebabkan sistematika Al-Quran berdasarkan Mushaf Utsmani sekarang tidak berdasarkan fakta kronologis turunnya Al-Quran. Nah, salah satu penyebab perbedaan pendapat ini adanya mushaf-mushaf ulama salaf yang urutan suratnya bervariasi. Atas dasar perbedaan sistematika ini, wajar jika masalah teori munasabah Al-Quran kurang mendapat perhatian dari para ulama yang menekuni ulum Al-Quran. Persesuaian yang nyata. Persambungan atau persesuaian antara bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain tampak jelas dan kuat, karena kaitan kalimat yang satu tidak bisa menjadi kalimat yang sempurna jika dipisahkan dengan kalimat yang lain. Hubungan tersebut kadang berupa penguat, penafsiran, penyambung, penjelas, pengecualian, pembatasan, penengahan, dan mengakhiri. Ada juga persambungan yang tidak jelas. Samarnya persesuaian antara Al-Quran dengan yang lain, sehingga tidak tampak adanya pertalian untuk keduanya. Bahkan seolah-olah masing-masing ayat atau surat itu berdiri sendiri, baik karena ayat yang satu diatofkan pada yang lain atau karena bertentangan dengan yang lain. Selanjutnya ada macam-macam munasabah dari segi materi. Macam-macam ini ada 7 macam. Saya akan menjelaskan 3 macam, lalu dijelaskan oleh teman saya 4 macamnya. Nah, macam yang pertama ini ada surat dengan surat sebelumnya. Nah, satu surat berfungsi menjelaskan surah sebelumnya. Nah, pada contoh kali ini pada surat Al-Fatihah ayat 6 yang artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2 bahwa jalan yang lurus itu mengikuti petunjuk Al-Quran. Lalu macam yang kedua ini nama surat dengan isi atau tujuan surat. Nah, nama surat biasanya diambil dari suatu masalah pokok dalam surat tersebut yang dijelaskan dalam surat tersebut. Nah, yang ketiga ini ada ayat pertama dengan isi surat. Nah, hubungan fawati aswar dengan isi surat biasanya dilacak dari jumlah huruf yang dijadikan sebagai fawati aswar. Lanjutan macam-macam munasabah. Lanjutan macam-macam munasabah ada 4. Yang pertama, kalimat dengan kalimat lain. Contohnya pada surat Al-Fatihah ayat pertama. Ayat lengkapnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pada kalimat pertama, Alhamdulillah, Allah tersebut dijelaskan pada kalimat setelahnya, Rabbil alamin, sebagai penguat. Yang kedua, ayat pertama dengan ayat terakhir. Pada contoh ini ada pada surat Al-Mu'minun ayat 1 yang berbunyi qad aflahal mu'minun. Lalu pada bagian akhir surat
yakni pada ayat 117. Allah juga menyebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Arab latinnya adalah innahu la yuflihul kafir. Yang ketiga, satu ayat dengan ayat yang lain tapi ada di surat yang sama. Contohnya kata lafal muttaqin pada surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat kedua, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-muttaqin. Di situ ada kata lil muttaqin pada ayat terakhir, akhir ayat 2. Nah, pada ayat berikutnya dijelaskan al-muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa hum yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, jadi ciri-ciri orang muttaqin adalah orang yang beriman pada hal-hal yang gaib dan menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Yang terakhir, penutup surat dengan awal surat berikutnya. Penutup surat, contoh pada macam ini adalah surat Al-Waqiah ayat 96 yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal adzim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Lah, ayat 96 ini pada surat Al-Waqiah berhubungan juga dengan ayat awal surat Al-Hadid, yakni ayat pertamanya yang berbunyi Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, yang berarti semua yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, yakni menyatakan kebesaran Allah dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya ada faedah ilmu munasabah ini. Ada 4 faedah. Yang pertama, mengetahui korelasi antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh secara sistematis dan berkesinambungan. Nah, walaupun seperti yang kita ketahui, Al-Quran diturunkan selama 23 tahun lamanya dan diturunkan juga terpisah-pisah. Nah, faedah yang kedua ini memperlihatkan keserasian Al-Quran. Nah, redaksi ayat-ayat atau kalimat-kalimat Al-Quran sehingga keindahannya dapat dirasakan sebagai hal yang luar biasa. Nah, faedah yang ketiga ini mengetahui hubungan antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-surat dengan satu dengan yang lain sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Nah, faedah yang terakhir membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sehingga bisa mudah menafsirkan. Nah, mengapa bisa mudah? Setelah diketahui hubungan sesuatu kalimat atau suatu ayat dengan kalimat atau ayat yang lain, sehingga terutama pada ayat-ayat yang tidak memiliki asbabun nuzul, sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran jauh lebih mudah untuk menentukan hukum-hukum atau isi kandungannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.